Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hendra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah B3. Namun mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam karena kamera saya terkendala. Baik, yang pertama mengenai pengertian pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Pada dasarnya, prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan atau konsentrat belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Kemudian, metode penanganan limbah. Yang pertama ada metode pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun, dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia yang umum dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani hampir seluruh polutan anorganik, tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun atau toksik, dan tidak tergantung pada perubahan konsentrasi. Pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada effluent, meningkatkan jumlah lumpur sehingga memerlukan bahan kimia tambahan, akibatnya biaya pengolahan menjadi mahal. Kemudian, di sini ada wastewater treatment flow diagram. Pertama, air limbah masuk ke bar screen. Pada tahap ini, kita dapat melakukan pengujian amonia, pH, konduktivitas, fosfat, subpendon solid, dan TOC sebagai parameter uji. Setelah melewati bar screen, air limbah akan masuk ke Griff chamber yang kemudian dipompa ke primary clarifier, di mana lumpur yang terkandung pada air limbah akan terpisah. Sedangkan cairan atasnya akan dilakukan uji nitrat, organik, pH, dan suspended solid. Lumpur yang terdapat pada tahap inilah yang akan dibuang. Untuk air limbah kemudian akan masuk ke aeration basin sebelum masuk ke secondary clarifier. Lumpur yang masih tersisa pada air limbah akan dipisahkan pada tahap ini. Sedangkan air limbah akan diuji nilai alkalinity, amonia, klorin, nitrat, pH, fosfat, ORAP, suspended solid, dan turbidity sebagai parameter uji sebelum masuk ke disinfection chamber dengan hasil akhir sebagai effluent. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.